Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maidiana dengan NPM 202314501022. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mazhab ekonomi klasik. Mazhab ekonomi klasik merupakan aliran pemikiran ekonomi yang muncul pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Aliran ini menandai awal dari pemikiran ekonomi modern dan menjadi dasar bagi perkembangan ekonomi kapitalis. Mazhab klasik menekankan pentingnya pasar bebas sebagai mekanisme utama dalam mengatur kegiatan ekonomi, meminimalisir campur tangan pemerintah, dan menganjurkan kebebasan ilmiah. Beberapa tokoh utama yang mengembangkan mazhab ekonomi klasik yaitu satu adalah Adam Smith, dikenal sebagai bapak ekonomi modern dengan karyanya The Wealth of Nations tahun 1776. Smith mengemukakan konsep tangan tak terlihat, di mana individu yang mengejar kepentingan pribadi secara tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pasar. Ia juga menekankan pentingnya pembagian kerja, persaingan bebas, dan perdagangan bebas. David Ricardo mengusulkan teori nilai kerja yang menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Ia juga mengembangkan teori keuntungan kooperatif yang menjelaskan mengapa perdagangan internasional menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Yang ketiga adalah Thomas Robert Malthus, dikenal dengan teori populasi, yang menyatakan bahwa pertumbuhan populasi cenderung lebih cepat daripada pertumbuhan produksi pangan, sehingga akan terjadi kekurangan pangan dan kemiskinan. Ia juga mengusulkan prinsip penduduk yang menekankan pentingnya kontrol populasi untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Yang keempat adalah Jean Baptiste Say, mengembangkan hukum Say yang menyatakan bahwa penawaran menciptakan permintaan sendiri. Artinya, produksi barang dan jasa akan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membeli semua barang dan jasa yang diproduksi. Mazhab ekonomi klasik memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan pemikiran mereka. Satu adalah pasar bebas. Pasar bebas dianggap sebagai mekanisme terbaik untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien karena memungkinkan persaingan bebas dan mendorong inovasi. Kedua adalah tangan tak terlihat atau invisible hand. Individu yang mengejar kepentingan pribadi secara tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pasar. Tiga adalah nilai kerja. Nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Keempat adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai tujuan utama dan diyakini dapat dicapai melalui investasi, perdagangan bebas, dan inovasi. Yang kelima adalah keseimbangan tabungan dan investasi. Keseimbangan antara tabungan dan investasi dianggap penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah suku bunga fleksibel. Suku bunga yang fleksibel dianggap sebagai mekanisme yang efektif untuk menjaga keseimbangan antara tabungan dan investasi. Kritik terhadap mazhab ekonomi klasik yang pertama adalah ketidaksetaraan. Sistem pasar bebas dapat menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi yang besar, di mana sebagian besar orang kaya menguasai sebagian besar kekayaan. Selanjutnya adalah kegagalan pasar. Pasar bebas tidak selalu berfungsi secara efisien dan dapat mengalami kegagalan pasar seperti monopoli dan informasi asimetris. Meskipun muncul pada abad ke-18 dan ke-19, mazhab ekonomi klasik masih relevan di era modern. Banyak prinsip dan konsep yang diperkenalkan oleh tokoh-tokoh ekonomi klasik tetap menjadi dasar dari banyak analisis ekonomi dan kebijakan saat ini. Satu, konsep pasar bebas masih menjadi pilar utama dalam banyak ekonomi di seluruh dunia. Kedua, pentingnya persaingan, mendorong inovasi dan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi. Ketiga, perdagangan bebas diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi global. Keempat, pertumbuhan ekonomi tetap menjadi tujuan utama bagi banyak negara.
Namun, beberapa kritik terhadap mazhab klasik tetap relevan, seperti ketidaksetaraan ekonomi, eksternalitas, dan kegagalan pasar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami dan mengatasi masalah-masalah di ekonomi di era modern, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, lingkungan, dan politik. Jadi kesimpulannya adalah mazhab ekonomi klasik merupakan aliran pemikiran yang penting dalam sejarah ekonomi. Meskipun memiliki beberapa kelemahan, prinsip-prinsip dasarnya masih relevan di era modern. Namun, diperlukan juga pendekatan yang lebih komprehensif dan berimbang dalam memahami dan mengatasi masalah-masalah ekonomi saat ini. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang mazhab ekonomi klasik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.